Baik, kali ini saya akan mencoba membimbing skripsi. Ya, skripsi berjudul pengaruh efektivitas dan perilaku konsumtif terhadap minat penggunaan uang elektronik dana. Oke, jadi kita lihat dulu ya panduannya di sini. Nah, pertama, tata tulis aturan. Nah, kita lihat ya. Ini bidang tata niaga. Kita lihat di sini proposal atau skripsi, kita lihat saja langsung kepada bagian isi ya. Isinya ini di halaman 58. Nah, kita lihat bagian awal. Bagian isinya latar belakang. Latar belakang menjelaskan mengapa pentingnya topik TA yang dipilih. Harus mencantumkan masalah fakta yang terjadi secara empiris. Nah, kita lihat pendahuluan. Seiring perkembangan perekonomian, atau ya saya lihat dulu apakah ada yang sudah mengetik atau membuat skripsi seperti ini ya. Kita buka dulu di Google. Ya, ini kita lihat. Nah, ini pengaruh penggunaan. Nah, ini agak mirip ya, dia cuman kalau yang ini tadi minat ya, jadi dia efektivitas perilaku konsumtif terhadap minat. Nah, kalau yang ini kita lihat, nah, ini kalau ini uang elektronik terhadap perilaku konsumtif, jadi beda sedikit variabelnya. Kalau yang ini uang adalah konsumtif. Nah, jadi ini ada lagi, kita lihat. Nah, ini di sini terhadap perilaku konsumtif. Nah, kalau ini terhadap konsumtif masyarakat ya, yang belum dapat saya efektif pengaruh efektivitas dan perilaku konsumtif. Nah, ini kita lihat penggunaan e-money. Perilaku konsumtif, layanan e-money. Jadi kita lihat banyak ya, tingkat efisiensi, efektivitas ya. Cobalah dulu kita lihat ya. Di sini minimal
minimarket Kecamatan Perbaungan. Nah, pendahuluan. Seiring perkembangan perekonomian dewasa ini, uang dianggap selain perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi informasi, menurut Solikin dan Suseno. Nah, ini kutipan ini udah terlalu tua ini ya, tahun 2002. Jadi kalau ada kita mau mengutip itu 5 tahun terakhir, berarti kalau kita sekarang 2002 berarti kutipan kita adalah paling lama 2018 atau 17. Nah, oke, kita lihat lagi self-sufficient. Nah, ini juga ya, kalau dia bahasa asing itu tulis bahasa Inggris. Uang elektronik, ini bagus ya, ada peraturannya yang 2018. Hampir semua kegiatan ekonomi sudah menggunakan uang elektronik. Sedekah ya, nurjana, integriti pertama, sesudah efektif. Nah, ini juga ya, oke, kita lihat integritas, aksesibilitas, cepat dan inovatif. Elektronik, nah ini kenapa huruf kecil ya, padahal ini awal kalimat. Penggunaan diminati kaula muda, sudah kian tergeser, makin mengalami peningkatan. Satu-satu ya, oke. Elektronik, kemudahan bertransaksi, terus perilaku konsumtif. Nah, ini kan kamu, ini kan bukan pernyataan kamu, bukan pendapat kamu ini ya, ini kamu kutip dari orang lain, berarti harus kamu sebutkan dari mana sumbernya ini ya, yang harus ada sumbernya kalau kamu mengutip. Ini namanya itulah karya ilmiah. Teknologi, ini juga kamu mengutip Hamilton, Eva Sumina. Nah, ini juga ya, ini kamu mengutip. Kalau kita melakukan kutipan itu hanya nama terakhir diikuti dengan tahun berapa, harus ada kita sebutkan. Nah, oke. Sekarang belum saya lihat apa ya, fakta apa, fakta empiris apa yang menjadi dasar kamu meneliti di Perbaungan Alfamart ini, apa masalahnya ya. Jadi kita harus tahu di sini tidak ada tiba-tiba aja muncul di sini pengaruh efektivitas, sedikit pun tidak ada cerita tentang Perbaungan, minimarket Alfamart. Harus kamu ceritakan di situ apa yang menjadi
fenomena kamu membuat kamu tertarik untuk meneliti, ya. Jadi dalam fenomena bahasa ini, penelitian bahasa ilmiah ya, itu ada apa ya? Dua nah, ditambah satu netral. Apa dua ini? Dua artinya itu yang layak diteliti. Satu, terlalu baik. Satu lagi, terlalu buruk atau netral. Nah, apa maksudnya? Sesuatu itu katakanlah, kenapa banyak orang kalau kasus kamu ini, umpamanya kamu ceritakan, ada datanya, kamu tanya Alfamart di sana berapa banyak orang memakai eh, dana ini, uang elektronik dalam berbelanja, kamu sebutkan, katakan ada 10. Nah, jadi kalau dia banyak berarti terlalu baik, berarti banyak orang yang suka. Kalau dia sedikit, umpamanya hanya katakanlah sedikit sekali yang memakai, itu juga bisa menjadi fenomena. Atau setelah beberapa tahun hanya biasa-biasa saja, nggak naik, nggak turun, itu juga bisa menjadi fenomena dasar kita meneliti. Ya, jadi harus kamu ceritakan. Jangan kamu ceritanya ya, ini kalau saya lihat, kamu cerita tentang Indonesia, masyarakat, dan sebagainya, tiba-tiba masuk ke perbaunan. Ya, jadi kalau kita membuat latar belakang yang bagus, penelitian itu berbentuk piramida terbalik. Ya, kita cerita yang umum, baru sedikit lebih menyempit, baru kita ceritakan lokasi, baru kita ceritakan permasalahan, baru kita tarik namanya apa yang disebut dengan permasalahannya. Ya, nah, kalau kamu kan ceritanya tentang uang elektronik dan sebagainya, tiba-tiba masuk ke perbaungan Alfamart. Ya, kamu perbaiki dulu karena tidak ada penelitian tanpa latar belakang yang bagus. Nah, sekarang saya lihat lagi ya. Ini ada penelitian-penelitian orang yang tentang penyambung. Nah, tingkat efisiensi, persepsi mudah digunakan, tingkat efisiensi, keterkaitan dengan menggunakan fintech ya. Jadi coba kamu baca-baca ya, banyak ya, sekali tinggal kamu ketikkan aja di Google. Nah, ini kalau memang ini nanti yang kamu teliti, nah bukan bagaimana, jadi permasalahan kamu itu adalah satu, apakah efektivitas berpengaruh ya terhadap eh, minat. Kedua, apakah perilaku konsumtif berpengaruh terhadap minat. Ketiga, apakah efektivitas dan prekon berpengaruh secara simultan terhadap minat ya. Jadi itu yang menjadi rumusan masalah kalau itu memang ya. Nah, kenapa harus apakah? Ya, lebih baik memakai apakah. Nah, sekarang pembatasan masalah. Ya, terus ini harus kamu tambahkan, penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 karena itu juga menjadi batasan. Berbeda waktu penelitian, berbeda hasilnya. Tujuan. Nah, ini tujuan kamu bukan ini.
Tujuan itu adalah apa? Jawaban dari permasalahan penelitian. Ya. Oke. Nah, manfaat. Manfaat teoritis. Ya, oke. Ya, kamu perbaiki dulu bab 2-mu. Ya, terima kasih.